dan selamat siang Bapak Ibu hebat sekalian. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, hari ini saya akan memberikan sosialisasi terkait tugas saya, yaitu terkait dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana pembiasaan-pembiasaan atau karakter anak yang terbentuk yang biasa tercerminkan di sekolah. Jadi budaya positif itu berarti karakter-karakter atau tingkah laku atau perilaku yang biasa kita lakukan setiap harinya di lingkungan sekolah, baik itu kita sebagai pengajar atau pendidik maupun kepada siswa-siswa kita. Salah satu contohnya mungkin budaya positif misalnya ketika pagi siswa menyapa guru ataupun guru misalnya menyapa siswa. Yang pertama juga ada tentang keyakinan kelas, ya. Bapak Ibu saya pastikan bahwa keyakinan kelas Bapak Ibu sudah tahu semua. Bahkan setiap guru pasti sudah punya keyakinan kelas yang dijalankan pada saat pembelajaran di kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu bahasa-bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa-bahasa positif yang singkat saja, jangan terlalu banyak dibuat dalam kelas. Supaya apa? Supaya siswa-siswi bisa mengingat apa yang sudah menjadi keyakinan mereka, sehingga mereka bisa melakukan secara konsisten. Jadi bukan cuma pertemuan ini saja, besok-besok sudah dibuka lagi. Jadi kita juga tugasnya sebagai guru, bagaimana kita supaya selalu mengingatkan mereka tentang keyakinan yang sudah dibuat. Oke, jadi terkait dengan budaya positif, ada juga di pembahasan itu terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ada 5. Yang pertama itu kita sebagai penghukum, terus yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman, ada sebagai monitor, dan yang terakhir adalah manajer. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira terkait 5 kontrol ini, posisi mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada 1 orang atau 2 orang mau pilih, bisa? Jadi terkait posisi kontrol, itu saya berada pada posisi penghukum. Seperti itu. Saya tanya maksudnya kenapa sampai Ibu mengambil posisi itu? Kan ada 5 tuh. Lalu kenapa posisi penghukum yang paling sering itu ada? Iya, karena itu untuk memberikan jalan untuk mereka, supaya mereka tidak mengulang kesalahan yang mereka lakukan. Nah, lalu ketika misalnya posisi penghukum itu yang Ibu sudah lakukan, kira-kira ada dampak tidak bagi siswa yang sudah dihukum? Iya, jadi ada dampak. Ada beberapa siswa yang mereka tidak mengulangi kesalahan itu, tapi ada yang dia terulang lagi begitu. Jadi kalau menurut Ibu itu efektif atau tidak? Kalau menurut saya tidak efektif juga, karena ada yang mengulangi lagi kesalahan. Oke, baik, aplaus dulu. Terima kasih atas penjelasan tadi dari Bu Ade. Jadi memang ya, saya sendiri pribadi sebelum saya mengikuti pembelajaran pada modul budaya positif ini, posisi yang paling sering saya lakukan adalah posisi penghukum. Karena saya merasa bahwa posisi itu sudahlah yang paling pas untuk anak didik kita di sini, ya. Bapak Ibu mungkin tahu karakternya orang KI, kalau dilembuti mengkali ya. Dong anggap itu biasa saja, tapi nanti kalau kita mata melotot atau dengan rotan, baru anak-anak bisa berubah. Ternyata itu tidak pas, ya. Karena kenapa? Hasilnya itu nanti bisa saja anak menjadi trauma terhadap hukuman yang kita kasih, atau bahkan mereka bisa menjadi dendam, ya. Mungkin pulang sebentar ban motor sepica atau apa, ya. Jadi posisi penghukum itu tidak efektif sekali untuk dilakukan. Posisi yang paling efektif dari yang kelima adalah
itu kira-kira apa yang menyebabkan sehingga mereka melakukan. Nah, setelah itu mereka menyadari, baru kita kasih pembinaan. Atau misalnya mereka bisa memberikan alasan kenapa sampai mereka melakukan. Nanti kita sebagai guru memantau atau mendampingi mereka bagaimana caranya supaya mereka bisa mengambil langkah sendiri, mempertanggungjawabkan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mungkin Bapak Ibu begitu ya. Jadi posisi penghukum itu tidak efektif sekali untuk dilakukan. Kita bisa sebagai teman, tapi teman juga kita tidak jangkauannya tidak efeknya tidak panjang ya. Tapi kalau posisi manajer, kita bisa merangkul anak-anak kita, bagaimana mereka juga bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya atas mereka punya kesadaran. Jadi bukan lagi dari guru, kamu harus berbuat begini tidak, tapi mereka sendiri yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah lakukan. Oke, terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin pertemuan kita, sosialisasi saya terkait dengan budaya positif cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berkenan di hati Bapak Ibu, lalu kita bisa melaksanakan, menerapkan di sekolah kita ini. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang mau kita sepakati, Ibu Guru kasih pemahaman sedikit supaya sebentar dalam membuat keyakinan kelas itu sudah bisa ya, sudah dipaham seperti apa. Jadi keyakinan kelas dibuat itu dalam kata-kata atau kalimat yang positif. Nanti sebentar peserta didik akan menuliskan semua. Misalnya contoh kelas yang diimpikan itu seperti apa? Misalnya kelas yang bersih, kelas yang nyaman atau bagaimana? Nanti sebentar, karena banyak ini kita akan pilih kira-kira yang paling utama kita mau ambil yang mana? Karena di sini kan banyak siswa 29. Kan tidak mungkin kita bikin keyakinan kelas sebanyak 29. Kita ambil beberapa saja yang penting mudah diingat lalu bisa dilaksanakan. Oke? Bisa? Oke.
harusnya ada ya. Jadi apa yang